Bismillahirrahmanirrahim. Penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS peserta didik baru SMP Negeri 1 Sukodono tahun pelajaran 2021-2022 Rabu 14 Juli 2021 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMP Negeri 1 Sukodono, Bapak Edi Purwanto SPD MM, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia MPLS, Kakak pendamping gugus dari Panitia OSIS, serta peserta MPLS yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah, rasa syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan atas kemurahan dan kasih sayangnya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual untuk mengikuti penutupan kegiatan MPLS peserta didik baru SMP Negeri 1 Sukodono tahun pelajaran 2021-2022 dengan sehat walafiat. Sholawat salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga syafaatnya kelak menaungi kita di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang kami banggakan, susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, berikutnya pembacaan teks Pancasila, acara berikutnya laporan panitia MPLS, berikutnya pesan kesan dari salah satu perwakilan peserta MPLS, acara keenam sambutan kepala sekolah, berikutnya doa, dan terakhir penutup. Baik, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon anak-anak untuk dan hadirin untuk berdiri. Disilakan Pak Ohan. Berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila kepada Ananda Happy Salsabila, disilahkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih Happy. Acara berikutnya adalah laporan panitia MPLS kepada Ibu Dwi Setiawati SSI, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya sebagai perwakilan dari panitia akan melaporkan kegiatan MPLS peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 1 Sukodono. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli hingga 14 Juli 2021. Waktu pelaksanaan dimulai dari pukul 7.50 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini dua, yaitu yang pertama sinkronus melalui meeting dengan via Google Meet dan Zoom. Kemudian kegiatan asinkronus dilakukan dengan menggunakan LMS Google Site. Kemudian peserta MPLS adalah peserta didik baru dari kelas 7 sejumlah 288 peserta didik yang terdiri dari 147 siswa perempuan dan 147 siswa laki-laki. Untuk materi MPLS yang disajikan, yang pertama, pembiasaan karakter di pagi hari meliputi kegiatan sholat, wudhu, mengaji, kemudian membantu orang tua dan membersihkan sampah. Kemudian selanjutnya pembinaan karakter profil pelajar Pancasila, kemudian pengenalan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga adalah pengembangan karakter building, kemudian pengenalan lingkungan sekolah, guru dan tenaga administrasi sekolah, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, pengenalan ekstrakurikuler, kemudian kesepakatan kelas dan perilaku hidup bersih dan sehat serta protokol kesehatan. Yang selanjutnya pendamping adalah dari unsur guru dan OSIS. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Dwi Setiawati atas laporannya. Berikutnya adalah pesan kesan dari salah satu perwakilan peserta MPLS. Kepada Ananda Hiara Ayu Deaningrum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ini. 3 hari mengikuti MPLS sangat berkesan bagi saya. Walau kegiatan ini dilakukan secara virtual, MPLS memberikan saya banyak hal positif, seperti tentang kedisiplinan waktu, kesabaran dalam melaksanakan online atau Google Meet, ketika juga beberapa kali terkendala oleh sinyal. Rasa tanggung jawab tentang penyelesaian dan pengumpulan tugas tepat waktu. Dan yang paling berkesan ialah saya dapat mengenal teman-teman baru, kakak gugus, serta Bapak Ibu Guru di lingkungan SMPN 1 Sukodono ini. Meskipun hanya dapat mengenal dan melihat secara online, belum bisa bertemu karena masih masa pandemi. Walau perkenalan juga lewat virtual, tetapi bagi saya tidak mengurangi keakraban dan kebersamaan di SMPN 1 Sukodono ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak-kakak panitia OSIS atas bimbingannya selama 3 hari ini. Melihat dari paparan dan deskripsi yang kakak sajikan, tentunya tidak mudah menyiapkan segala sesuatunya. Kami bangga sekali karena kami bisa menjadi bagian dari SMPN 1 Sukodono, dan kedepannya tetap sabar dan telaten membimbing kami adik-adik kelas. Dan juga bagi teman-temanku di kelas 7, kita harus tetap semangat belajar, menolehkan banyak prestasi untuk sekolah kita tercinta ini, SMPN 1 Sukodono. Dan juga pandemi tidak boleh menjadikan alasan untuk kita bersantai atau bermalas-malasan. Kita harus tetap giat belajar. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat segera bertemu melaksanakan pembelajaran bersama-sama di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Tiara Ayu Dianingrum telah memberikan pesan-kesan tentang kegiatan MPLS ini. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang kami banggakan, acara berikutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Purwanto SPDMM. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bu Emil. Sebelum saya lanjutkan, coba wajahnya ditampakkan semua. Mas Ferdian pakai apa, maskernya dibetulkan itu. Ini bukan masker, Pak. Apa? Perban, Pak. Oh, luka, habis luka. Oh iya sudah, saya kira masker ya. Monggo Pak Ohan di-share-kan, minta tolong di-share-kan. Angelin Felicia. Ya, Angel. Oke, saya lanjutkan. Slide berikutnya, Pak Ohan. Yang sebelumnya. Nah, sekarang kita di masa pandemi ya. Bagaimana seharusnya bersikap menghadapi pandemi ini? Apakah kita harus takut? Apakah kita harus belajar dan bertumbuh bagaimana? Di situ sudah ada. Apabila kita takut, ya kita jangan sampai terlalu takut. Di situ ada zona-zona, siapakah aku di era COVID ini? Zona ketakutan. Orang yang takut itu biasanya beli stok masker, obat, itu secara berlebihan. Kemudian menyebarkan rasa takut dan sebagainya. Ada itu mungkin terlalu kecil ya, tidak terbaca, saya bacakan. Sering mengeluh dan sebagainya. Tapi kalau zona belajar, itu sudah mulai menerima kenyataan. Stop membaca berita yang membuat cemas, stop belanja berlebihan, mulai mengenal emosi dan diri sendiri, menyadari situasi, berpikir untuk bertindak, dan seterusnya. Yang paling bagus sikap kita adalah di zona bertumbuh. Mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Terus menggunakan bakat dan kemampuan untuk mereka yang membutuhkan. Hidup saat ini dan fokus ke masa depan dan seterusnya sudah ada di situ semua. Nanti bisa kita share itu. Pesan saya, mari kita apabila kita tidak bisa berada di zona bertumbuh, minimal ada di zona belajar. Informasi-informasi tentang COVID sudah tidak usah kita sebarkan. Tidak usah menambah ketakutan orang lain. Ya, cukup kita menjaga kita dan keluarga kita beserta orang-orang di sekitar kita dengan senantiasa memakai masker kalau keluar, kemudian jaga jarak dan seterusnya. Baik Pak Wan, next selanjutnya. Anak-anak yang saya banggakan, selama 3 hari ini kalian sudah mengenal lingkungan sekolah. Apa saja yang kalian kenal, mudah-mudahan sudah semuanya. Yang pertama yang harus kalian kenal, yaitu sumber alam dan lingkungan sekolah. Gedungnya seperti apa? Gedung itu ada kantor, kelas,
kamar kecil, tempat parkir, perpustakaan, laboratorium, UKS, kantin sehat, dan seterusnya. Ada lahannya, ada lapangan, halaman, taman, dan seterusnya. Taman depan, taman tengah, itu ada kolamnya. Terus sumber daya manusianya. Di sekolah itu ada unsur pimpinan, ada kepala sekolah, wakasek, urusan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala unit kegiatan, dan lain-lain. Guru masing-masing mapel tidak sama dengan di SD. Kalau di SD ada guru kelas yang mengampu hampir semua mata pelajaran, kecuali mata pelajaran PJOK, PAI, biasanya ada guru tersendiri. Tapi kalau di SMP itu sendiri-sendiri. Ada mapel PAPB atau PAI itu ya, PPKN, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ada juga BK, bimbingan konseling. Kemudian ada tata administrasi sekolah yang singkat TAS. Kalau dulu terkenal dengan TU, sekarang TAS. Terus siswanya juga, kalian harus juga saling mengenal sesama kelas 7, mulai dari 7A sampai 7I. 8A juga sampai 8I. 9A juga sampai 9I, dan seterusnya. Terus ada kegiatan kesiswaan, ada OSIS, pramuka, terus PMR, remaja masjid, ekstrakurikuler, dan seterusnya. Ada juga tata tertib sekolah. Lanjut. Selanjutnya, kawan. Sebelum ini. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa sekolah kita terpilih dalam program sekolah penggerak. Jadi nanti kurikulumnya juga menggunakan kurikulum program sekolah penggerak. Nah, seperti apa program sekolah penggerak itu? Program sekolah penggerak mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mengembangkan hasil belajar secara holistik dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin kalian sudah menerima materi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Saya yakin kalau beriman dan bertakwa kalian sudah paham seperti apa, berakhlak mulia seperti apa kalian sudah paham. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu mengakui perbedaan, bertoleransi tentang perbedaan. Kalau global itu secara internasional, kalau kebalikannya itu lokal. Jadi menghormati perbedaan, bertoleransi. Apa perbedaan manusia? Banyak sekali. Perbedaan agama, perbedaan warna kulit. Di Jawa Timur saja ada perbedaan ras, Jawa, Madura. Itu kalau tidak saling menghormati antara Jawa, Madura, bertengkar. Kemudian ada Osing yang Banyuwangi. Dan banyak sekali. Bahkan tiap kabupaten itu ciri khas bahasanya tidak sama. Antara Malang dengan Lumajang sudah berbeda. Malang dengan Trenggalek, Tulungagung juga banyak perbedaan. Kemudian gotong royong. Yakin kalian sudah paham tentang gotong royong atau kolaboratif. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya. Nah, profil pelajar Pancasila ini kita masukkan ke dalam visi misi sekolah kita. Yaitu visinya terwujudnya generasi berakhlak mulia, diambil dari tadi yang ketuhanan dan berakhlak mulia tadi. Kemudian disiplin, berwawasan global, ada tadi berkebinekaan global, kemudian inovatif, berbudaya lingkungan, berprestasi, elaboratif, mandiri, dan berintegritas. Ini kalau kita singkat menjadi Adiwiyata Emas. A-nya itu akhlak mulia, D-nya disiplin,
W-nya berwawasan global, I inovatif, ya berbudaya lingkungan, T-nya berprestasi, E-nya elaboratif, M-nya mandiri, dan A-nya berintegritas. Ya, lanjut. Nah, kemudian visi itu kita wujudkan ke dalam misi, yaitu mewujudkan generasi berkarakter, yakni berakhlak mulia, disiplin, mandiri, gotong royong, cinta tanah air, dan berkebinekaan global. Kita ambil dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi. Mewujudkan generasi inovatif dan elaboratif, di sini inovatif dan elaboratif melalui proses dan hasil pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan generasi berprestasi di bidang akademik dan non-akademik tingkat provinsi dan nasional. Mengapa target di sini provinsi dan nasional? Karena yang tingkat kabupaten itu sudah sering kita raih, makanya kita targetkan untuk provinsi dan nasional. Mewujudkan lingkungan sekolah ramah anak. Nah, ini kita punya program sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu mewujudkan lingkungan yang membuat semua menjadi kerasan di lingkungan sekolah. Terus kemudian mewujudkan generasi tanggap bencana, peduli, dan berbudaya lingkungan. Tanggap bencana karena kita berada di bawah lereng Gunung Semeru, maka kita harus tanggap bencana. Bagaimana caranya? Kalau ada bencana nanti kalian akan kita latih dengan mitigasi bencana. Peduli dan berbudaya lingkungan. Kita tahun 2010 itu sudah adiwiyata mandiri. Adiwiyata mandiri itu artinya setelah adiwiyata nasional. Setelah meraih adiwiyata nasional, itu kemudian mengajukan lagi menjadi adiwiyata mandiri. Ciri-ciri dari lingkungan sekolah yang adiwiyata itu lingkungannya asri, teduh, nyaman, bersih, dan yang terpenting itu yang paling menjadi ciri dari lingkungan adiwiyata adalah minim sampah plastik. Jadi anak-anak nanti kalau sudah tatap muka sekolah masuk, itu akan kita sampaikan minim sampah plastik. Membuang sampah jangan di sembarang tempat, jadikan saku sebagai tempat sampah sementara, dan jangan membawa plastik dari rumah. Kalau di kantin itu sudah disediakan tempat yang tidak berplastik, kemudian semuanya makanan itu sehat, sudah dipandu, dibimbing oleh puskesmas dan dinas kesehatan, itu di kantin yang sehat, jauh dari bahan-bahan aditif itu. Kemudian mewujudkan generasi sehat dan bebas narkoba. Tadi sekilas sudah saya sampaikan kantin sehat itu. Kemudian di UKS kita juga bagus pelayanannya dan bebas narkoba, narkotika, dan bahan aditif yang lainnya. Kemudian mewujudkan zona integritas di lingkungan sekolah. Ini yang terbaru, kita ditunjuk menjadi sekolah yang zona integritas. Zona integritas itu yang bagaimana? Sekolah zona yang integritas yang mengutamakan kejujuran. Karena tadi di profil pelajar Pancasila ada yang bernalar kritis, gitu. Jadi jujur, bernalar kritis itu termasuk bagian dari zona integritas dan seterusnya. Ya, lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, anak-anak silakan melanjutkan pengenalannya terhadap lingkungan sekolah. Mungkin dalam 3 hari ini belum hafal semuanya, siapa-siapa gurunya, siapa wakil kepala sekolahnya, di tata administrasi sekolah itu siapa, silakan dilanjutkan. Selamat bergabung di SMP Negeri 1 Sukodono.
utamakan sikap, karakter, karena profil pelajar Pancasila itu, karakter Pancasila adalah karakter yang baik, senyum, sapa, salam, sopan santun tetap kita banggakan, kita laksanakan, dan seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punten kalau misalkan Bu Honiul masih Assalamualaikum standby, warahmatullahi wabarakatuh. kami aturi untuk memberikan pengarahan kalau masih ada di sini. Khawatir sudah keluar. Ya. Mungkin barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia MPLS SMP 1 Kodono yang terhormat Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMP Negeri 1 Kodono dan anak-anakku yang sangat saya banggakan, baik pengurus OSIS maupun siswa baru yang mengikuti meeting pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan penutupan MPLS SMP 1 Kodono. Mudah-mudahan kesehatan senantiasa berada pada kita semuanya bersama keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya hormati, saya merasa bangga bisa mengikuti kegiatan MPLS penutupan pada hari ini. Saya melihat anak-anak bangga sudah diterima di SMP Negeri 1 Kodono. 3 hari kalian ditempa dalam rangka memupuk etika, memupuk sikap, religi, kedisiplinan, itu ditempa selama 3 hari. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bapak Ibu guru selama 3 hari ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sebagai pelajar di SMP Negeri 1 Kodono. Perlu diketahui bahwa SMP Negeri 1 Kodono itu sudah terjaring menjadi sekolah penggerak. Yang di Kabupaten Lumajang salah satunya memang SMP Negeri 1 Kodono. Oleh sebab itu, anak-anak yang sudah menjadi warga SMP Negeri 1 Kodono hendaknya selalu mewujudkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan dirinya sebagai pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, saya lihat tadi anak-anak dari sikap, perilaku, ini anak yang mungkin pembawaan lingkungannya dari SD masih belum fokus 100% mengimplementasikan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam 3 hari ini. Oleh sebab itu pesan saya kepada anak-anak, ayo dimulai untuk bisa menjadi pelajar yang baik. Untuk bisa menjadi pelajar SMP Negeri 1 Kodono yang memang betul-betul diharapkan oleh semua pihak. Jadi sikap-sikap yang tadi mungkin ketika ada yang menyanyi Indonesia Raya, saya masih melihat di layar itu anak-anak yang joget, anak-anak yang sikapnya kurang baik, itu masih terlihat. Karena di room itu kan dapat dilihat semuanya. Oleh sebab itu, titip saya, konsekuensi anak-anak mengikuti kegiatan ini ya videonya dibuka, jangan ditutup. Kalau dibuka, kelihatan kalian disiplin atau tidak. Tapi kalau ditutup, mungkin kalian sambil tiduran juga tidak akan diketahui. Oleh sebab itu, tunjukkan sikap pribadi mengikuti dengan baik, ikuti arahan dengan baik. Kalau tadi masih terdapat hal-hal yang kurang baik, mungkin nanti atau seterusnya bisa diubah menjadi yang lebih baik. Karena perubahan tingkah laku, perubahan perilaku itu butuh pembiasaan. Saya yakin kalian itu akan bangga menjadi pembiasaan yang baik. SMP 1 Kodono merupakan SMP yang sangat didambakan oleh warga masyarakat Lumajang. Kalian bersyukur diterima di sini, di SMP 1 Kodono. Oleh sebab itu, ayo kita tunjukkan kecintaan kalian terhadap sekolah yang kamu dambakan. Tidak sedikit sekolah yang anak-anak yang mendaftar terlempar, tidak sedikit. Banyak yang terlempar, terdampar
sehingga tidak bisa menjadi warga SMP Negeri 1 Sukodono. Oleh sebab itu pesan saya, ayo SMP Negeri 1 Sukodono yang menjadi dambaan masyarakat Kabupaten Lumajang diwujudkan dengan sikap berlaku anak-anak yang begitu bagus dan menunjukkan pelajar yang memang betul-betul diharapkan. Apalagi SMP Negeri 1 Sukodono terpilih menjadi sekolah penggerak yang nantinya anak-anak diharapkan menjadi pelajar Pancasila yang selamat dan bahagia. Itu harapannya. Pada Bapak Ibu Guru, saya berpesan, semangatlah dalam mendidik anak-anak, terutama sekarang era sekolah penggerak, banyak kegiatan yang harus dilakukan, banyak kegiatan yang harus ditempuh, apalagi banyak tugas-tugas yang dilakukan, sudah dilakukan EHT dan seterusnya. Ayo Bapak Ibu juga semangat mendukung program ini kepada sekolah kita yang kita cintai. Siapa lagi yang tidak mencintai sekolah SMP Negeri 1 Sukodono? Kalau tidak kita semua yang menjadi warganya. Betul anak-anak ya? Oleh sebab itu pesan ini kepada anak-anak, ya sayang, anak-anak sayangku, cintaku, kasihku, semua saya cintai. Oleh sebab itu ayo kita tunjukkan, kita wujudkan kepada masyarakat menjadi warga SMP Negeri 1 Sukodono yang terbaik. Jangan sampai tercemari dengan sikap anak-anak itu sendiri. Itu pesan saya, betul pesan kepada anak-anak. Insya Allah kalian menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama, dan menjadi manusia yang soleh dan solihat. Itu ending dari harapan orang tua. Ya Rabbal Alamin. Itu mungkin saya sampaikan. Salam sayang, salam setia kepada semua orang tua kalian semuanya. Harapan ini mudah-mudahan dapat terwujud sehingga orang tuamu akan bahagia dunia sampai akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Honiul Husnah MSI, Koordinator Wilayah Sukodono selaku pengawas SMP. Sekali lagi terima kasih Ibu Honiul atas pembinaannya kepada kami semua. Semoga kami bisa mengemban amanah untuk terus mendidik anak bangsa dengan sebaik-baiknya. Mohon izin saya live dulu ya Ibu. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Honiul atas sapaannya kepada kami, pembinaannya kepada kami semua. Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang kami banggakan. Acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ananda Tirta Fakeli Abdiansah. Kepada Ananda Tirta, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah kami dalam melaksanakan kegiatan penutupan MPLS tahun ini. Lancarkan, rahmati, jauhkan kesulitan dalam melakukan kegiatan ini. Ya Allah, jadikanlah kami siswa-siswi yang berprestasi. Amin. Dan jadikan kami siswa-siswi yang bisa membanggakan orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Lapangkanlah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah kami dalam melaksanakan kegiatan penutupan MPLS tahun ini. Lancarkan, rahmati, serta jauhkan kami dari kesulitan dalam melakukan kegiatan ini. Ya Allah, jadikanlah kami siswa-siswi yang berprestasi dan disiplin di lingkungan sekolah. Dan jadikanlah kami siswa-siswi yang membanggakan orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Lapangkanlah rezeki kami seluas-luasnya. Lindungilah kami dari segala musibah dan ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Tirta sudah membacakan doa untuk kegiatan penutupan MPLS ini. Baik, anak-anakku yang kubanggakan, Bapak Ibu panitia serta pendamping gugus. Demikianlah kegiatan penutupan MPLS peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai dilaksanakan. Tiba saatnya kita akan meninggalkan room ini, menutup acara ini bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.